Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Soli semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar di rumahnya ya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali. Kali ini kita akan belajar tematik 1G, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum ke pembelajaran, lebih baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, pembelajaran 3, siswa bisa menulis kalimat pemberitahuan berdasarkan gambar. Yang kedua, siswa bisa menyebutkan aturan di tempat wisata. Yang ketiga, siswa mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan berdasarkan banyak benda. Sedangkan pembelajaran 4 yaitu yang pertama, siswa bisa menulis kalimat pemberitahuan yang terdapat pada teks atau gambar. Yang kedua, siswa bisa melakukan gerak melompat serta berputar. Selanjutnya pembelajaran 3. Silakan anak Soli buka buku paket tematiknya halaman 39. Nah, di sini Ninah dan keluarga berwisata ke taman safari. Ada kera, gajah, zebra, rusa, dan singa. Di taman safari, hewan tidak tinggal di dalam kandang. Hewan dibiarkan bebas. Ninah melihat hewan dari dalam mobil. Pengunjung tidak boleh turun dari mobil karena berbahaya. Pengunjung juga tidak boleh sembarangan memberi makan hewan. Makanan yang tidak sesuai akan membahayakan hewan. Nah, dari teks ini kalimat pemberitahuannya yang mana sih? Untuk kalimat pemberitahuan sudah Bulita jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, dan contohnya pun juga sudah Bulita berikan. Nah, di dalam teks ini kalimat pemberitahuannya yaitu ini, di taman safari hewan tidak tinggal di dalam kandang. Kalian garis bawahi ya di buku paket kalian. Yang kedua, pengunjung tidak boleh turun dari mobil karena berbahaya. Silakan digaris bawahi juga yang ini ya. Yang ketiga, pengunjung juga tidak boleh sembarangan memberi makan hewan. Ini juga digaris bawahi ya. Ini yang berita berwarna kuning itu adalah berisi kalimat pemberitahuan. Nah, kalian tentu pernah ya pergi ke tempat wisata. Nah, di tempat wisata itu biasanya ada aturan-aturannya. Ada tata tertibnya, ada kalimat pemberitahuannya. Nah, ini adalah contoh dari aturan tersebut, dari aturan tempat wisata ya. Atau bisa ada contoh lagi, yaitu dilarang membuang sampah sembarangan atau dilarang memetik buah ya. Apabila kita pergi ke tempat wisata buah, tidak boleh memetik buahnya. Itu adalah kalimat pemberitahuan atau aturan-aturan di tempat wisata ya. Tujuannya apa? Agar para wisatawan bisa tertib, bisa tidak seenaknya sendiri ya. Nah, tujuannya seperti itu. Selanjutnya silakan anak Soli buka halaman 39. Halaman 41. 41 ya. Ayo membandingkan banyak hewan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar hewan-hewan yang lagi berkumpul ya. Ada hewan, ini hewan rusa, ini hewan jerapah, dan ini hewan zebra. Ada berapa banyak sih jerapah di sini pada gambar di sini? Ini Bulita hitung ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti coba dihitung kembali ya. Ada berapa banyak zebra?
Di sini Bu Lita hitung ada 15. Nanti coba kalian cek kembali, kalian hitung kembali dengan teliti ya. Yang ketiga rusa, ada banyak berapa rusanya? Ada 11 ya. Jerapah 8, zebra 15, dan rusa 11. Hewan apakah sih yang paling banyak? Nah, yang paling banyak adalah berarti bilangannya yang paling besar. Yang terbesar bilangannya yaitu 15. Yaitu hewan apa? Hewan zebra ya. Selanjutnya, hewan apakah sih yang paling sedikit? Nah, kalau yang ditanya yang paling sedikit berarti bilangannya yang paling sedikit atau paling kecil bilangannya ya, yaitu 8, yaitu hewan jerapah ya. Nah, selanjutnya kalian buka halaman Anak Soli buka halaman 42 ya. Untuk membandingkan banyak benda seperti tadi ya, membandingkan banyak hewan, benda, kamu dapat membandingkan bilangannya. Membandingkan bilangannya itu membandingkan angkanya. Mana sih angka yang paling kecil atau angka yang paling besar ya? Dengan cara apa membandingkan bilangan itu? Dengan cara memperhatikan nilai tempat bilangannya. Mulai dari puluhan. Apabila puluhannya berbeda bilangannya, maka kalian perhatikan nilai puluhannya mana yang paling kecil ya. Setelah memperhatikan puluhannya, jika puluhannya sama, maka yang kalian perhatikan yaitu nilai tempat satuannya ya. Setelah memperhatikan nilai tempat satuannya, setelah membandingkan bilangannya, maka kalian bisa mengurutkan bilangan tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di buku paket kalian ada hewan kucing ya. Hewan kucing ini jumlahnya ada 25 kucing. Nanti coba kalian hitung, kalian cek kembali benar nggak sih ada 25 kucingnya ya. Selanjutnya, nah ini ada kelinci. Kelinci ada berapa jumlahnya? Ada 40 kelinci ya. Selanjutnya burung. Burung ada berapa? Ada 36 burung. Nah, dalam menghitung benda-benda ini ada bisa menggunakan dua cara, yaitu bisa kalian hitung satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu ya sampai selesai. Bisa dengan cara seperti itu, atau bisa kita kumpulkan 10-10 ya. Dikumpulkan 10-10 seperti yang Berita jelaskan kemarin, dikelompokkan 10-10. Setelah dikelompokkan 10-10-annya baru kita hitung puluhannya dan satuannya ya. Bisa menggunakan cara itu. Kalian gunakan cara yang kalian bisa, yang menurut kalian paham, yang mana kalian gunakan cara tersebut ya. Nah, bandingkan bilangan 25, 40, dan 36. Perhatikan angka puluhannya. Ya, angka puluhannya. Kenapa kok kita memperhatikan angka puluhannya? Karena angka 25, 40, dan 36 itu puluhannya berbeda. Jika 25, maka puluhannya adalah 2. Ini ya. Ini 2. Nah, 40, angka puluhannya yaitu 4. Angka 36 puluhannya yaitu 3. Nah, 2 ya, angka 2 ini lebih kecil dari 4 dan 3. 3 lebih kecil dari 2. 3 lebih kecil dari 2. 3 lebih kecil dari 4 ya. Nah, 3 lebih kecil dari 4. Dengan membandingkan angka puluhan tadi, kita tahu bahwa 25, maka 25 ini lebih kecil dari 40 dan 36. Sedangkan 36 ini lebih besar dari 25. Akan tetapi lebih kecil dari 40. Ya, jadi urutan bilangan dari yang terkecil yaitu
ini 25, 36, dan 40 ya. Hewan apakah sih yang paling banyak? Nah, untuk mencari hewan yang paling banyak berarti kita cari bilangannya yang paling besar. Yang paling besar yang mana? Yaitu ini 40 ya, yaitu hewan kelinci. Nah, hewan apa sih yang paling sedikit? Nah, untuk yang paling sedikit berarti kita cari bilangan atau angkanya yang paling kecil, yaitu kucing ya. Nah, sedangkan urutan hewan dari yang terbanyak berarti kita nyari bilangan yang paling besar dulu. Kalau urutan dari yang terbanyak berarti kita mencari bilangan yang paling besar terlebih dahulu, yaitu ini 40 kelinci, 36 burung, dan 25 kucing ya. Nah, kelinci, burung, dan kucing ini jika mengurutkan hewannya dari yang terbanyak. Apabila dari yang tersedikit, paling sedikit, berarti kita nyari bilangan yang paling kecil dulu, yaitu 25 kucing, burung, dan kelinci. Itu jika urutan hewan dari yang terkecil ya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Nanti apabila masih belum paham bisa tanya ke Bu Lita ya. Selanjutnya kita ke pembelajaran 4. Nah, ayo peragakan halaman 46. Kita langsung ke 46 ya. Karena halaman 44 ini karena halaman 44 itu tentang menyanyi lagu Kelinciku. Ini tidak perlu kita pelajari ya. Kita lewati saja. Dan sedangkan halaman 45 yaitu merangkai gerak-gerakan menjadi sebuah tarian. Ini juga tidak perlu kita pelajari ya. Kita skip saja. Jadi langsung ke halaman 46. Di taman safari, Nina melihat hewan liar. Ada harimau, macan tutul, dan singa. Gerakan hewan bermacam-macam. Nina melihat macan tutul yang melompat. Nah, hewan apa lagi sih yang dapat melompat? Kemarin yang sudah berita jelaskan ada kelinci, katak ya. Ini ada macan tutul. Nah, selain hewan 3 itu tadi, apalagi sih yang bisa melompat? Yaitu kanguru dan masih banyak yang lainnya ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Apabila ada yang kurang dipahami silakan bertanya ya. Untuk latihan hari ini yaitu mengerjakan ayo berlatih. Halaman 43 nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Nomor 1 sampai 4 ya. Cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Jazakumullah khairan katsir wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.